Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini ada sebuah pertanyaan. Apakah mahaba untuk melupakan istri? Ya. Adakah mahaba untuk melupakan istri orang? Lah ini orang gila ini ya. Ini orang gila. Orang gila semacam ini tak keluarkan saja ya. Jadi tidak akan ketemu dengan channel ini ya. Jadi dia itu berhubungan dengan istri orang. Ya. Hidupmu tidak akan selamat. Ya. Kalau kamu ganggu pasangan orang yang sah, hidupmu tidak bakal selamat. Yakin ya. Apakah amalan pengasihan berdampak juga dengan kerejekian? Ya kalau amalan pengasihanmu benar ya rezekimu pasti lancar. Tapi kalau amalanmu, pengasihanmu itu tidak benar ya, misalnya kamu menggunakan ilmu hitam, pelet gitu ya, pasti rezekimu mampet. Ya, rezekimu seret. Lah, untuk membedakan ya, amalan pengasihan yang sifatnya positif atau negatif, ya itu kadang kan kita sulit gitu loh ya. Tidak bisa hanya berdasarkan redaksi doanya, mantranya ya. Tidak hanya seperti itu. Ya. Tapi amalan pengasihan yang positif itu berdampak terhadap aktivitas ibadah Anda gitu ya. Jadi ketika kamu mengamalkan sebuah amalan pengasihan, terus aktivitas ibadahmu, spiritualmu kepada Tuhan semakin meningkat. Nah, itu amalanmu itu positif. Jadi teruskan. Itu akan berdampak terhadap ekonomimu. Rezekimu akan lancar. Ya, tapi kalau kamu mengamalkan amalan pengasihan, ya, terus berdampak terhadap penurunan spiritualmu kepada Tuhan. Amalanmu itu negatif. Hentikan. Paham ya? Kita tidak melihat amalannya, tapi kita melihat dampak yang ditimbulkan dari amalan itu. Itu akan lebih objektif ya. Paham ya? Walaupun katakanlah amalannya positif ya. Tapi Anda salah dalam menggunakannya, itu juga bisa berubah jadi negatif. Apalagi kalau amalannya yang negatif. Anda amalkan sudah pasti hasilnya negatif. Ya, jadi cara yang paling sederhana ya untuk melihat amalan itu positif atau negatif, yaitu tadi dengan cara mengamalkan. Ya, ketika dampaknya menjadi negatif ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu semakin menjauh, berarti amalan itu negatif. Tapi ketika kita mengamalkan, hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, berarti amalan itu positif. Ya, jadi solusinya seperti itu. Terus ada juga ya, nafsunya itu nafsu yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Nafsu itu segala sesuatu yang keinginanmu itu nafsu. Ya, segala sesuatu keinginanmu itu nafsu. Nah, supaya kamu bisa mengendalikan nafsu itu ya dan menempatkan pada tempatnya. Misalkan ya, kamu makan. Itu bukan nafsu. Ya. Nafsu itu bisa baik, bisa negatif, tergantung di mana Anda menempatkan. Misalkan kamu makan. Dalam satu hari, aktivitas satu hari pekerjaan, harusnya kamu itu cuma butuh 2 kali makan. Tapi kamu makan sampai 5 kali. Berarti yang 3 kali ini nafsumu tidak terkendali. Yang 2 kali sesuai dengan porsinya gitu loh ya. Itulah bentuk pengendalian nafsu itu seperti itu. Dan nafsu itu macam-macam. Ya. Nafsu lahir, nafsu batin. Ya kalau diterangkan sampai detail ya banyak sekali. Ya, tapi pada intinya nafsu itu adalah sebuah keinginan. Ya. Sebuah keinginan. Nah, ketika kamu mengamalkan amalan pengasihan, Anda pahami
nafsu di dalam kita mengamalkan amalan pengasihan itu apa saja. Misalnya nafsu kepingin ketemu dengan target, nafsu kepingin berbicara dengan target, ya, nafsu membayangkan target, banyak sekali ya. Dan setiap orang pasti beda. Ya. Semakin besar energi amalan pengasihan yang Anda amalkan, ya, yang Anda baca, energinya akan semakin besar, akan membangkitkan nafsu-nafsu, ya, nafsu-nafsu yang ada di dalam diri Anda, yang ada hubungannya dengan target. Ya, segala yang ada hubungannya dengan target itu akan terbangkitkan. Itu tanda energi pengasihanmu besar. Nah, masalahnya ketika kamu tidak bisa mengendalikan nafsu tadi, maka energi itu tidak tersalur kepada target, malah menghantam dirimu sendiri. Nah itulah ya. Makanya butuh yang namanya pengendalian diri. Lah pengendalian diri ini bisa kita dapatkan dengan cara puasa. Ya, puasa itu kan pengendalian diri. Kamu dari pagi sampai malam tidak makan dan tidak minum, itu kan ngempet, itu kan pengendalian gitu. Ketika kamu terbiasa melatihnya, maka otomatis nafsumu akan terkendali. Paham ya teman-teman kampus ilmu hikmah? Jadi ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, ya, ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, itu pasti ada dampaknya. Mau dampak positif, mau dampak negatif, itu ya harus Anda evaluasi gitu ya. Harus Anda lihat dan harus Anda evaluasi dan lakukan perbaikan terus. Ya, mungkin kurang amalannya, mungkin tempatnya, mungkin waktunya, mungkin perlu diposter dengan puasa. Ketika kamu bisa larut di dalam proses itu, ya, tidak larut di target, maka kamu pasti berhasil. Tapi kadang kita itu tidak larut di prosesnya itu ya, kita larut di hasilnya gitu loh ya. Akhirnya muncul obsesi. Obsesimu besar tapi usahamu kecil. Ada sebuah rumus, usaha tidak akan mengkhianati hasil, yaitu kamu harus fokus di dalam proses. Ketika prosesmu maksimal, ukuran maksimal adalah keberhasilan, pasti berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa Anda pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.